Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, karunia-Nya yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk dalam yang mendapatkan hidayah-Nya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat nanti. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hati senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi, kondisi. Cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajaat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang telah terjadi di sekitar kita, di mana kita sedang dalam tahap menjalani masa COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara-saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja kita bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang bisa kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu kembalikan.
Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah. Sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali oleh kematian itu. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebagai menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal baik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2, Allah berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia maha perkasa, juga maha pengampun. Masyirul muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qala." Artinya sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin, berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal baik sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin. Baik dengan interaksi kita kepada Allah maupun sesama manusia. Dalam tiap amal kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah yang bermanfaat serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, riwayatkanlah oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, berdoalah agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Yang artinya barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya, seseorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya bagaimana membuatnya beramal. Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal solih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fi Qur'ani adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fik minal ayati wa zikri hakim wa taqabbal minkum wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wa muslimati wa mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu inna huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bidi'matihi
tatimmu sholihatu wa bifadali watanazzalu khairatu wa barakatu wa bitaufiqihi tatahaqqatu haqqaku maqasida wal ghayatu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwa Allahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallam tasliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma gfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'u qaribun mujibud da'wati. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.